Hai, kami dari Ganara Art. Kami ingin mengajak adik-adik berkreasi dengan bahan-bahan yang ada di rumah seperti bungkus sisa makanan, kotak bekas, bahkan kita bisa juga memakai kosmetik yang sudah habis punya mama. Hai, hari ini kita akan membuat sebuah kreasi menggunakan kardus bekas, kertas HVS, kertas putih biasa, tisu, dan juga pewarna makanan dengan 3 warna, yaitu merah, kuning, dan biru. Hari ini kita mau membuat apa sih? Hari ini kita mau membuat topeng Betawi. Nah, ini adalah hasil guntingan dari karton bekas yang memang mungkin karena ketebalannya adik-adik akan butuh bantuan dari orang dewasa yang ada di rumah. Pertama, untuk bisa membuat bentuk seperti ini, kita harus membuat cetakan. Cara membuat cetakan adalah kertas yang tadi, kertas HVS kita lipat 2 dulu, lalu kita membuat bentuk setengah lingkaran seperti ini. Di atasnya, setengah lingkaran, stop. Lalu kita membuat setengah lingkaran lagi di bawah, tetapi agak lonjong, seperti ini. Tapi karena topeng Betawi itu bentuknya ada sedikit sudut, maka kita masuk ke dalam seperti ini. Lalu terakhirnya kita membuat mata. Nah, mungkin adik-adik bisa melihat bahwa ini terpotong ya. Caranya adalah pada saat kita membuka kertasnya, sebelum membuka kertasnya kita gunting dahulu. Persis di tengah, kita lipat dengan rapi, persis di tengah. Lalu kita gunting ya. Pada saat menggunakan gunting harus berhati-hati karena gunting itu tajam. Lalu yang kita ikuti bukan garis yang pertama tadi, tapi garis yang sudah di dalam. Kita gunting seperti ini, perlahan-lahan. Nah, mungkin adik-adik bertanya bagaimana cara membuat lingkarannya ya untuk di mata. Kita lipat 2 seperti ini, tepat di tengahnya. Cara ini mempermudah adik-adik untuk membuat bentuk elips. Bentuk elips adalah bentuk lingkaran yang lebih lonjong. Setelah sudah dibuka, lalu kita bisa tempelkan ke dalam karton seperti ini, lalu kita cetak dan kita gunting perlahan-lahan. Nah, ini kemungkinan akan membutuhkan bantuan dari orang dewasa pada saat menggunting di awalnya karena agak keras. Nah, kita mencari sudut-sudut kardus yang lebih mudah seperti ini. Ada pojokan yang lebih mudah, kita coba. Sesudah selesai menggunting, kita akan mendapatkan bentuk seperti ini. Bentuk ini yang akan kita karyakan. Bagaimana caranya memperoleh warna putih pada topeng Betawi? Pasti adik-adik pernah lihat ya, kalau misalkan penari topeng Betawi itu warna mukanya putih semua. Caranya adalah kita ambil cetakan kertas yang tadi, lalu kita gunting dan kita tempelkan di bagian muka seperti ini. Nah, kita tempelkan dengan lem perlahan-lahan. Lalu coba adik-adik mencoba untuk pelan-pelan mengikuti garis yang ada dari si topeng yang ada di sini, si kardusnya. Kita harus sesuaikan perlahan-lahan. Ini membutuhkan kesabaran dari adik-adik untuk melihat apakah kertasnya sudah sejajar dan sudah sama dengan kardusnya. Sudah selesai, lalu sudah tertempel, di bagian mana yang harusnya ada rambutnya ya? Di bagian atas, betul sekali. Nah, di bagian atas bagaimana supaya kita bisa mewarnai dengan cepat?
Apabila adik-adik di rumah punya spidol, kita bisa melakukan hal ini. Ini sama juga seperti bentuk yang tadi, yaitu setengah lingkaran. Lalu kita warnai warna hitam sampai selesai. Apabila sudah selesai mewarnai warna hitam, adik-adik akan mendapatkan hasil yang semua rambutnya berwarna hitam ditambah dengan bagian mukanya warna putih. Dan sesudah selesai hasilnya akan seperti ini. Ini yang sudah selesai diberi spidol hitam. Nah, apalagi yang harus kita lakukan sesudah ini? Apabila adik-adik punya krayon di rumah, ini yang bisa dibatasi dengan warna krayon kuning atau putih untuk membentuk segitiga. Kenapa segitiga? Karena segitiga itu menandakan hiasan yang ada di kepala dari si topeng Betawi. Nah, sesudah selesai, topeng Betawi ini membutuhkan hiasan warna-warni, tapi di rumah tidak ada cat. Bagaimana caranya ya? Ini makanya kita membutuhkan tisu. Adik-adik di sini bisa belajar perlahan-lahan merobek tisu. Tisu ini adalah tisu gulung biasa yang biasanya ada bagian kotak-kotaknya. Kalau dilihat ada garis-garis di sini, kita robek sesuai garis. Lalu dibagi dua. Tidak apa-apa berantakan seperti ini malah pas. Kita bagi dua lagi, lalu kita bentuk segitiga. Caranya adalah kita lipat ke kiri, lalu lipat lagi, lalu lipat lagi, lalu lipat ke dalam. Dia akan membentuk segitiga. Kita buat yang banyak ya. Kalau sudah buat yang banyak, lalu kita taruh di segitiga yang tadi sudah dibuat. Kita tempel pelan-pelan. Ini harus dilakukan dengan hati-hati karena tisu itu sangat tipis. Nah, kita bisa menambahkan lem. Lalu kita tempel perlahan-lahan. Ada berapa segitiga ya yang harus kita tempel? Ada banyak ternyata. Nah, kita tempel lagi di sebelah sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 segitiga yang perlu kita tempel. Kita pelan-pelan saja ya melakukannya. Tidak apa-apa kalau segitiganya agak berantakan. Kita lipat ke dalam. Lalu kita coba bikin setajam mungkin. Ini sudah segitiga yang keempat. 3 lalu keempat. Masih ada 2 lagi. Kita tempel. Dan kita tempel sekali lagi. Wah, sepertinya masih ada tempat nih untuk satu lagi. Kita tempel satu lagi ya. Kita rapikan dulu segitiga yang tadi. Berarti di totalnya kita butuh berapa segitiga? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sesudah ini semua ditempel, saatnya kita bermain warna. Pertama, kita akan menggunakan warna kuning. Ya, ini sepertinya sedikit lepas. Oke, pertama warna kuning. Wah, kalau dilihat pewarna makanan akan mencari jalan untuk turun karena tisu itu menyerap
Pasti adik-adik pernah dong sehabis cuci tangan memakai tisu lalu tangannya jadi kering, tisunya jadi basah. Itu hal yang sama yang terjadi pada pewarna makanan. Ini warna kuning lalu warna merah tua. Nah, pewarna makanan ini apabila kena tangan dia akan meninggalkan noda. Setelah cuci tangan sih akan hilang ya. Tapi kita bisa memakainya dengan hati-hati dengan cara membuka tutupnya seperti ini, lalu memegangnya terbalik seperti ini. Jadi tangan kita tidak kena. Warna ketiga adalah biru. Sesudah ini, adik-adik bisa belajar mencampur warna. Bagaimana caranya? Pertama, kita coba ya. Apa sih yang terjadi apabila warna kuning dicampur dengan warna hijau dengan warna biru? Yang pertama, coba kita kasih kuning dulu, lalu kita campur dengan warna biru sedikit saja. Nah, kalau adik-adik bisa lihat, dia berubah warna menjadi warna hijau. Jadi apabila di rumah kita perlu warna hijau, kita sebetulnya tidak perlu membelinya. Kita bisa mencampurnya dengan warna kuning dan biru. Yang kedua, kita mencampur warna merah dan warna kuning. Nah, ini untuk kita coba menjadi warna orange. Dan yang terakhir, coba kita sekali lagi ya, warna biru dan warna ini menjadi warna ungu tua. Nah, yang terakhir adik-adik boleh mengulang lagi warna apa ya yang paling adik-adik suka. Kalau kakak di sini mau coba warna kuning lagi. Coba kita warnain ya. Oke. Nah, untuk muka yang tadi apakah cukup seperti ini? Atau mau kita detail dengan mata atau hidung? Kita coba sama-sama ya. Coba kita tambahkan lagi lemnya supaya tidak copot. Lalu kita coba berikan alis. Bagaimana cara membuat alis? Alis berbentuk sama seperti satu bentuk yang dari tadi kita sudah bikin, yaitu setengah lingkaran. Kita bikin dua ya. Lalu ada apa lagi yang ada di tengahnya? Ada hidung. Bagaimana sih cara membuat hidung yang mudah? Paling mudah membuat hidung adalah dengan membuat huruf L. Huruf L-nya di sini terbalik. Terakhir, kita mau membuat dia senang atau mau membuat dia sedih? Pasti kita mau membuat dia senang ya. Jadi kita membuat setengah lingkaran lagi tapi terbalik dari yang ini. Boleh sekali lagi sehingga dia seperti tertawa. Sesudah itu ininya masih kosong. Kalau misalkan adik-adik di rumah punya krayon berwarna merah atau spidol berwarna merah, terakhir bisa kita selesaikan seperti ini. Biasanya tari topeng Betawi ini diselenggarakan di pesta-pesta, dilakukan untuk supaya menjaga keselamatan orang-orang. Dan penari topeng Betawi ini biasanya perempuan dan berjumlah agak banyak, mungkin sekitar 8-10 orang. Dan ini adalah tari khas Betawi yang nanti misalkan adik-adik mau belajar juga bisa lakukan. Kita selesaikan dulu sampai semuanya sudah kita tutup dengan krayon. Lalu topeng Betawinya sudah bisa dipakai.